Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang sama-sama kami hormati itu dosen pengampu pada mata kuliah pengantar sistem dinamik, yaitu Bapak Dr. Fabrudal Zanu, SPD MSI. Selanjutnya itu teman-teman mahasiswa pada mata kuliah pengantar sistem dinamik. Baik, kami dari kelompok 2 itu akan mempresentasikan terkait analisis model predator prey Lotka Volterra menggunakan Python. Baik, adapun anggota kelompok kami itu kelompok 2, kami itu beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu ada rekan saya Hefri Noe Ramadan, selanjutnya itu ada Bayu Anggara, Meli Rahma Putri, Intan Permata Juwita, Zakia Putri Nabila, Melisa Sartika, Khairunisa Ramadhani, serta Mirani Batubara. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini itu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Intan. Nah, kepada Intan itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pendahuluan, di mana interaksi antara predator dan prey ini merupakan fenomena penting dalam ekologi matematika. Nah, jumlah predator dan prey ini tidak bersifat tetap, tetapi berubah-ubah seiring waktu. Nah, ketika jumlah prey meningkat, maka predator memiliki banyak makanan, sehingga jumlah predator ikut naik. Namun, ketika predator terlalu banyak, jumlah prey akan menurun, dan akhirnya predator juga ikut menurun. Selanjutnya, salah satu model paling dasar yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sebelumnya adalah model Lotka-Volterra. Nah, model Lotka-Volterra ini adalah matematika paling dasar untuk menggambarkan interaksi antara predator dan prey. Nah, model ini berbentuk sistem persamaan nonlinear. Nah, prey ini akan bertambah karena produksi alami, tetapi berkurang karena dimangsa predator. Sebaliknya, predator ini akan berkurang karena kematian alami, tetapi bertambah ketika memangsa prey. Nah, model ini penting karena mampu menunjukkan pola osilasi alami dalam ekosistem. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Mirani. Nah, kepada Mei itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah pemaparan pendahuluan oleh rekan saya tadi, adapun tujuan dari proyek ini, yang pertama yaitu menerapkan model Lotka-Volterra dengan menggunakan pendekatan numerik. Model Lotka-Volterra sendiri merupakan sistem persamaan diferensial nonlinear yang sering digunakan untuk memodelkan interaksi dua populasi, misalnya predator dan prey. Nah, karena sistem ini bersifat nonlinear, solusi analitiknya tidak selalu mudah atau bahkan tidak dapat diperoleh secara eksplisit. Oleh karena itu, digunakan pendekatan komputasi dengan solver numerik. Salah satunya adalah solve IPP pada bahasa pemrograman Python. Solver numerik ini memungkinkan kita untuk memperoleh solusi hampiran dari sistem persamaan diferensial berdasarkan kondisi awal yang diberikan. Dengan pendekatan ini, perilaku dinamika sistem dapat dianalisis secara lebih realistis dan efisien. Nah, selain itu, penggunaan metode numerik ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi komputasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan teori yang mendasarinya. Dengan demikian, pendekatan numerik tidak hanya mempermudah proses penyelesaian, tapi juga membantu dalam memahami perilaku sistem nonlinear secara lebih mendalam. Sekian dari saya kembalikan ke... Oke, baik teman-teman sekalian. Penjelasan lanjutannya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Hefri. Kepada Hefri itu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, moderator Meli Rahma Putri. Berikutnya akan saya jelaskan lanjutan terkait tujuan dari model Lotka-Volterra ini. Yang kedua, melakukan simulasi dinamika populasi predator dan prey. Simulasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai perubahan populasi kedua spesies sepanjang interval waktu tertentu. Hasil simulasi memungkinkan pengamatan terhadap pola osilasi interaksi serta ketergantungan antara predator dan prey. Nah, ketiga, menganalisis perilaku jangka panjang dan stabilitas sistem. Analisis ini meliputi identifikasi titik-titik kesetimbangan, equilibrium point, pemeriksaan sifat kestabilannya, serta interpretasi dinamika jangka panjang sistem berdasarkan hasil simulasi. Analisa kestabilan menjadi penting untuk memahami apakah solusi kedua spesies akan
osilasi mencapai keadaan setimbang atau mengalami kecenderungan menuju ketidakstabilan. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut itu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Zakia. Nah, kepada Zakia itu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang menyajikan visualisasi grafik populasi dan diagram fasa. Visualisasi pada proyek ini mencakup grafik perubahan populasi terhadap waktu dan diagram fasa yang menggambarkan hubungan antara jumlah predator dan prey. Penyajian grafik tersebut bertujuan untuk memperjelas pola dinamika sistem dan mendukung analisis hasil simulasi. Berikut ada kode yang kami gunakan, yang dimana parameter modelnya itu ada alfa sebesar 0,6 merupakan laju pertumbuhan prey. Yang selanjutnya itu ada B sebesar 0,02 merupakan tingkat predasi, C sebesar 0,8 merupakan laju kematian predator, D 0,01 merupakan efisiensi predator. Setelah kami menjalankan kode ini ke dalam Python, selanjutnya itu didapatkan hasil grafiknya seperti pada yang di layar. Grafik ini menunjukkan perubahan populasi prey dan predator terhadap waktu. Sumbu horizontal menyatakan waktu, sedangkan sumbu vertikal menyatakan jumlah populasi. Di mana di sini untuk grafik yang berwarna biru itu merupakan prey, dan untuk grafik berwarna oranye itu merupakan predator. Terlihat bahwa populasi prey dan predator mengalami osilasi periodik, artinya jumlah keduanya naik dan turun secara berulang. Pada awalnya ketika jumlah prey meningkat, predator masih sedikit karena makanan melimpah. Populasi predator kemudian ikut meningkat. Namun meningkatnya predator menyebabkan prey semakin banyak dimangsa sehingga populasi prey-nya itu menurun. Setelah prey berkurang, predator juga kekurangan makanan sehingga populasinya ikut menurun. Ketika predator menurun, prey kembali meningkat dan siklus ini terus berulang. Pola ini sesuai dengan karakteristik model Lotka-Volterra yang menggambarkan interaksi alami antara predator dan prey. Selanjutnya, yaitu ada diagram fase predator dan prey. Diagram fase ini menggambarkan hubungan antara populasi prey dan predator tanpa melibatkan waktu secara langsung. Sumbu horizontal menyatakan jumlah prey, sedangkan sumbu vertikal menyatakan jumlah predator. Terlihat lintasan berbentuk orbit tertutup yang mengelilingi suatu titik kesetimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak menuju ke satu titik tetap, melainkan terus berosilasi di sekitarnya. Dengan kata lain, titik kesetimbangan pada model Lotka-Volterra bersifat netral stabil, bukan stabil asimptotik. Artinya, sistem akan terus berputar dengan pola yang relatif sama, dengan tidak ada perubahan parameter atau gangguan dari luar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya rekan-rekan itu kita akan masuk ke penjelasan terkait analisis dan kesimpulan. Nah, pada bagian ini itu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Melisa. Nah, para Melisa itu waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis. Untuk yang pertama, itu ada analisis bagian perilaku populasi jangka panjang. Nah, berdasarkan hasil simulasi, sistem predator-prey ini menunjukkan perilaku osilasi periodik antara prey dan predator. Artinya, jumlah kedua populasi itu tidak menuju nilai tetap, melainkan berfluktuasi secara berulang sepanjang waktu. Di mana ketika prey meningkat, predator meningkat. Kemudian prey menurun dan predator juga menurun. Selanjutnya, bagian analisis titik kesetimbangan. Nah, secara matematis, sistem ini memiliki titik kesetimbangan yaitu X bintang dan Y bintang, di mana X bintangnya C per D dan Y bintangnya A per B. Dengan parameter X bintangnya sama dengan 80 dan Y bintangnya sama dengan 30. Di sekitar titik kesetimbangan ini, solusi sistem ini membentuk lintasan orbit tertutup atau closed orbit. Sistem ini menunjukkan bahwa titik kesetimbangan tersebut bukan stabil asimptotik, melainkan bersifat netral. Selanjutnya, analisis pengaruh perubahan parameter. Perubahan nilai parameter pada sistem ini sangat mempengaruhi perilaku sistem predator-prey.
di mana yang pertama, jika A-nya diperbesar, maka laju pertumbuhan prei meningkat, sehingga amplitudo osilasi populasinya menjadi lebih besar atau naik. Selanjutnya, jika parameter C-nya diperbesar, predator itu mengalami kematian lebih cepat, sehingga populasi predator cenderung lebih rendah. Sementara itu, jika B atau D besar, maka interaksi makin kuat dan sistem lebih jadi tidak stabil atau cenderung tidak stabil. Mungkin itu saja untuk bagian analisisnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pada penjelasan terkait kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini itu akan dijelaskan oleh rekan saya Bayu Anggara. Waktu dan tempat itu dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Adapun kesimpulan untuk yang telah kita lakukan sebelumnya, yang pertama ada model Lotka Volterra menghasilkan pola osilasi alami antara prey dan predator. Kemudian yang kedua itu ada simulasi numerik dengan ODV-nya 45 Python sesuai teori menghasilkan orbit tertutup. Yang ketiga, titik keseimbangan ada, tetapi bukan titik yang stabil atau titik stabil yang asimptotik. Kemudian yang keempat ada perubahan parameter dapat mengubah intensitas interaksi dan bentuk osilasi sistem. Kemudian yang kelima, model ini sederhana namun efektif untuk mempelajari dinamika ekologi dua spesies. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya itu kita akan masuk kepada penjelasan selanjutnya. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, next. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan terkait pengembangan lanjutan dari model predator prey Lotka Volterra yang telah kami bahas sebelumnya. Nah, di sini tuh ada ada 3 poin tugas tambahan yang bertujuan untuk membuat modelnya tuh lebih realistis dan interaktif. Nah, yang pertama itu kita akan membuat antarmuka sederhana, misalnya dengan slider untuk mengubah parameter A. Nah, parameter A ini dia tuh sebagai laju pertumbuhan prey, B itu sebagai tingkat interaksi prey predator, C laju kematian predator, dan D itu efisiensi predator yang memanfaatkan prey. Nah, yang kedua itu kita akan menambahkan simulasi atau dengan gangguan acak atau noise pada laju pertumbuhan prey. Nah, secara konsep ini tuh dilakukan secara karena lingkungan nyata itu tidak pernah sepenuhnya stabil, dan juga itu faktor cuaca, makanan atau gangguan eksternal lain dia tuh bersifat acak. Nah, di sini noise itu dimodelkan sebagai gangguan acak pada parameter pertumbuhan prey, sehingga nantinya itu dinamika populasi menjadi lebih fluktuatif dan realistis dibandingkan dengan model deterministik murni. Nah, yang ketiga itu kita akan membandingkan hasil model Lotka Volterra itu dengan model prey logistik, yang mana dengan K-nya adalah kapasitas dukungnya. Oke, next. Nah, baik rekan-rekan sekalian, di sini kami menggunakan kode Python model dengan noise pada pertumbuhan prey-nya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, parameter yang digunakan itu ada A sebagai laju pertumbuhan prey, B-nya sebagai tingkat interaksinya, terus C sebagai laju kematian predator, D sebagai laju pertumbuhan predator akibat memangsa si prey, K ini dia tuh sebagai kapasitas dukung lingkungan. Terus di sana juga ada sigma. Nah, sigma itu sebagai tingkat gangguan acak atau noise-nya. Nah, parameter ini dia tuh untuk merepresentasikan faktor biologis dasar dalam interaksi predator prey-nya. Nah, di sini itu rekan-rekan bisa melihat di sini ada penambahan fungsi f noise ty. Nah, noise ini tuh ditambahkan pada laju pertumbuhan prey. Noise ini itu dimodelkan sebagai bilangan acak yang berdistribusi normal. Nah, secara matematis ini tuh merepresentasikan fluktuasi lingkungan yang tidak terprediksi. Akibatnya, itu nanti laju pertumbuhan prey itu tidak konstan tapi berubah-ubah secara acak pada waktu ke waktu. Nah, pada kode ini dia tuh modelnya tuh diselesaikan menggunakan metode numerik. Di sana ada fungsi solve
underscore IVP. Nah, di sini tuh dia tuh menjelaskan interval waktu yang dibagi menjadi banyak titik. Nah, selanjutnya di sebelah kanan itu rekan-rekan bisa melihat itu ada kode Python yang membandingkan local Volterra dengan Prey logistik. Nah, di sini model ini dia tuh mengasumsikan bahwa pertumbuhan Prey dia tuh bersifat eksponensial, sedangkan pada model logistik modelnya tuh dibatasi dengan kapasitas dukung K. Nah, rekan-rekan dari hasil kode Python tadi kita akan mendapatkan hasil grafik. Nah, yang pertama itu hasil grafik dari model dengan noise pada pertumbuhan Prey. Nah, di sini pada gambar ini rekan-rekan itu bisa melihat bahwa sumbu horizontal atau X dia tuh menunjukkan waktu simulasi, sedangkan sumbu vertikal atau Y dia tuh menunjukkan ukuran populasi. Nah, di sini tuh kan ada dua garis, yaitu ada garis biru. Nah, garis biru itu ini tuh merepresentasikan populasi prey dengan noise, sedangkan yang garis yang berwarna orange dia tuh merepresentasikan populasi predator prey. Nah, pada grafik ini itu dia tuh terlihat bahwa predator prey-nya tuh berosilasi tidak teratur teman-teman semuanya. Nah, puncak dan lembah dari predator prey ini dia tuh tidak memiliki tinggi yang sama. Nah, fluktuasi ini dia tuh disebabkan oleh noise yang merepresentasikan ketidakpastian lingkungan seperti ada perubahan cuaca atau ketersediaan makanan. Artinya pertumbuhan prey-nya tuh tidak lagi deterministik tetapi dipengaruhi oleh faktor acak. Sedangkan untuk populasi predator, nah pada osilasi predatornya itu pola osilasinya tuh masih mengikuti dinamika prey. Nah, itu kan bisa kita lihat bahwa yang garis biru dan oranye itu dia tuh saling mengikuti bentuknya, di mana puncak populasi predatornya itu selalu tertinggal setelah puncak prey. Hal ini tuh dia tuh menunjukkan bahwa jumlah predator sangat bergantung pada ketersediaan prey. Nah, pada melalui grafik ini dia tuh menunjukkan bahwa penambahan noise dapat menyebabkan dinamika populasi menjadi lebih fluktuatif, sehingga tuh hubungan sebab akibat antara prey dan predator dia tuh tetap terjaga. Jadi model ini tuh menjadi lebih mendekati kondisi ekosistem nyata dibandingkan dengan model Lotka Volterra yang klasik. Oke, next. Yang kedua, hasil grafik yang kedua ini itu merupakan hasil grafik dari perbandingan Lotka Volterra dengan yang prey logistik. Sumbu X-nya dia tuh menunjukkan waktu dan yang sumbu Y itu menunjukkan ukuran populasi prey. Nah, itu yang garis biru rekan-rekan sekalian, dia tuh menunjukkan prey pada model Lotka Volterra, sedangkan yang garis orange itu tuh prey pada model logistik. Nah, pada grafik ini rekan-rekan sekalian, dia tuh terlihat bahwa populasi prey itu tuh berosilasi terus-menerus. Nah, amplitudo osilasinya tuh dia tuh relatif besar rekan-rekan dan tidak ada batas maksimum pertumbuhannya. Hal ini tuh terjadi karena model Volterra, prey-nya tuh diasumsikan secara eksponensial tanpa keterbatasan sumber daya. Nah, sebaliknya pada model prey logistik dia tuh populasi prey-nya meningkat di awal. Itu rekan-rekan bisa melihat kan pada garis orange dia tuh meningkat di awalnya saja. Lalu dia tuh akan stabil di sekitar kapasitas dukung K. Osilasinya tuh jauh lebih kecil atau bahkan nantinya itu menghilang. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pertumbuhan prey dia tuh dibatasi oleh lingkungan sehingga populasinya tuh lebih stabil. Nah, perbedaan utama dari kedua model ini tuh, nah yang Lotka Volterra dia tuh osilasinya itu besar dan tidak terbatas. Itu bisa kita lihat kan pada garis yang berwarna biru itu. Sedangkan yang pada prey logistiknya dia tuh stabil karena ada kapasitas dukungnya. Nah, di sini tuh model logistik dia tuh dianggap lebih realistis secara ekologis terutama untuk jangka panjang. Selanjutnya itu kita akan masuk ke penjelasan pada bagian kesimpulan. Nah, pada bagian ini itu akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa. Nah, pada Nisa itu waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Satu model Lotka Volterra menghasilkan osilasi yang tetap berulang-ulang antara populasi prey dan predator. Nah, pada saat prey naik, maka predator akan ikut naik, sedangkan ketika predator naik, maka prey itu turun.
sehingga siklus ini terus berulang dengan pola hampir yang sama. Yang kedua, model prey logistik memberi hasil yang lebih realistis untuk pertumbuhan prey, di mana saat prey tidak bisa tumbuh tanpa batasan, ada kapasitas lingkungan K yang membatasi jumlah maksimum prey. Yang ketiga, ketika dibandingkan Lotka Volterra cenderung menunjukkan osilasi besar dan bisa tidak stabil, sedangkan prey logistik membuat osilasi menjadi lebih terkontrol karena pertumbuhan prey tertahan oleh K. Yang keempat, dengan model logistik, populasi prey tidak melonjak terlalu tinggi karena lingkungan hanya mampu mendukung jumlah tertentu, yang akan membuat interaksi predator menjadi lebih stabil. Sekian, kembalikan ke moderator. Baik, rekan-rekan sekalian. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami terkait analisis model predator prey Lotka Volterra menggunakan Python. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Sebelumnya, saya sebagai moderator itu memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyampaian dari kelompok kami. Nah, mungkin saya akan akhiri presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.